Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan dengan sebuah kajian yang berjudul Bab Masuk Pasar dan Adab-adabnya. Bagaimana adab-adab ketika kita masuk pasar, ya. Kita ini sering, ya, beraktivitas, macam-macam aktivitas, ya. Ke kampus, ke ladang, ke sawah, ya. Kemana-mana, termasuk kita sering melakukan pergi ke pasar. Agama kita ini agama yang lengkap, ya, yang penuh dengan aturan, ya. Agama yang lengkap dengan tata cara. Apa saja Islam mengatur, ya. Makan diatur dalam Islam, buang air Islam pun mengatur, berpakaian, semua aspek kehidupan kita ada tuntunannya atau adabnya. Termasuklah manakala kita masuk pasar, ya, ada adab-adabnya. Nah, bagaimana aturan atau adab-adab ketika kita masuk pasar? Perlu kita ketahui bersama, ya, bahwa dalam sebuah riwayat hadis, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Dan tempat yang Allah benci adalah pasar. Dua tempat, ya, yang Allah punya sikap. Tempat yang Allah cintai masjid, sedangkan tempat yang Allah benci, yang tidak Allah sukai adalah pasar. Dalam kenyataan manusia ini, ya, justru tempat yang paling Allah cintai sedikit yang mengunjunginya. Masjid yang merupakan tempat atau bangunan yang dicintai oleh Allah, sedikit orang yang datang ke sana. Nah, seperti ini kan, masjidnya bagus, ya, besar, ambalnya empuk, ya, AC, ya, lampunya terang, dikit yang datang. Padahal masyarakatnya banyak. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Tempat yang Allah benci, pasar, justru paling banyak orang yang mendatanginya. Paling banyak orang yang mengunjunginya. Tempat yang dibenci Allah malah ramai orang yang mendatanginya. Ini ada apa ini? Apa masalahnya? Apa sebabnya? Ada yang bisa menjawab? Mengapa tempat yang Allah cintai kok sedikit yang datang? Mengapa tempat yang Allah benci kok rame? Ada yang bisa jawab? Apa? Karena di tempat masak-masaknya itu pertama hubungan kita nafsu, yang kedua membuat kita lalai. Apa sesuai dengan nafsu, ya? Gitu. Dan keduanya kalau di masjid itu pertama melawan nafsu, tidak menggunakan nafsu.
Ya. dekat dengan Allah itu. Jadi tiketnya surga itu sebetulnya murah. Ya. Yaitu melakukan amal-amal kebajikan, amal soleh. Tapi berat dalam pandangan nafsu. Ya, setannya banyak. Setannya kuat untuk menggoda jangan sampai manusia beramal soleh. Digoda supaya jangan ke masjid. Yang sudah ke masjid pun digoda supaya cepat-cepat keluar, nggak nyaman. Sedangkan di sana, ya, jalan ke neraka itu adalah sesuatu yang asik, ya, yang dalam pandangan nafsu lemah, melalaikan, menghibur. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana adab ketika masuk pasar? Pertama, ketika kita masuk pasar disunahkan membaca doa, ya. Ini harus hafal ya. Kita sering ke pasar ya. Jangan sampai ke pasar tapi enggak membaca doa. Segala aktivitas kalau enggak dibacakan doa, hilang keberkahannya, hilang kebaikannya. Malah tidak menjadi ibadah suatu aktivitas kalau enggak pakai doa-doa, ya. Maka doa ketika masuk pasar yang disunahkan Nabi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk sama-sama ya, biar hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan sering kita baca ya. Ketika habis zikir salat ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah satu kali membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ya. Insyaallah semua sudah hafal. Ya. Cuman masalahnya enggak tahu bahwa ini adalah doa masuk pasar ternyata. Sehingga karena kita enggak tahu ini doa masuk pasar, kita sering ke pasar enggak membaca doa ini ya. Padahal udah hafal ya. Ayo, siapa yang sering ke pasar? Baca enggak? Enggak. Kenapa? Enggak tahu, enggak sadar bahwa ini doa masuk pasar. Mulai sekarang kalau Anda masuk pasar jangan lupa membaca doa ini ya. Apa artinya doa tersebut? Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginyalah segala kerajaan dan baginyalah segala pujian, dan Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Barang siapa membacanya, Allah akan memberinya ribuan kebaikan dan menghapuskan darinya ribuan keburukan dan mengangkatnya ribuan derajat. Ini hadis Tirmizi. Baca ya kalimat tersebut ya, terutama ketika masuk pasar. Jangan sampai enggak membaca doa tersebut. Jadi keutamaannya kalau kita baca doa tersebut masuk pasar, ya, barang siapa membacanya Allah akan memberinya ribuan
kebaikan. Ribuan, bukan puluhan. Ya, ribuan. Allah akan memberinya ribuan kebaikan dan menghapuskan darinya ribuan keburukan dan mengangkatnya ribuan derajat. Hadis Tirmizi. Baca ini ya, baca. Insya Allah kita dalam sehari semalam insya Allah nggak akan melakukan ribuan keburukan kan? Apalagi kalau Anda sering-sering di masjid, mantap di masjid ya, nggak akan melakukan ribuan, mungkin hanya puluhan. Hanya puluhan ya. Tapi dengan membaca ini, Masya Allah, Allah akan memberinya ribuan kebaikan, Allah akan menghapus darinya ribuan keburukan, dan Allah akan mengangkatnya ribuan derajat. Kalimat yang singkat ya, tapi dahsyat ya keutamaannya. Itu ya doa ya ketika masuk pasar. Apalagi adab yang berikutnya, setelah membaca doa tersebut di atas, masih disunahkan membaca doa lainnya. Ya, ketika sudah masuk pasar, baca lagi doa ini. Doanya Allahumma inni as'aluka khaira hadzal suq wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni a'udzubika an usiba fiha yaminan fajiratan aw safqatan khasiratan. Panjang ya. Saya aja belum hafal ini. Ya. Nanti sama-sama kita hafal. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu kebaikan pasar ini. Ini Allahumma inni as'aluka khaira hadzal suqi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darimu kebaikan pasar ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Wa syarri ma fiha, dan kejahatan yang ada di dalamnya. Ini ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari tertimpa sumpah palsu, jual beli yang rugi di dalamnya. Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi di samping doa yang pertama tadi, baca lagi doa ini ya. Agak panjang memang doanya. Kemudian apalagi adab-adab di pasar. Di pasar hendaknya menjaga mata dari yang diharamkan. Ini penting ini ya. Karena itulah di antara mengapa Allah membenci pasar. Di sana banyak pandangan-pandangan yang buruk. Ya, di sana banyak orang yang enggak nutup aurat, terbuka aurat, sehingga walaupun kita tidak ada niat untuk melihatnya, terlihat. Ya, tidak ada niat untuk memandang, terpandang. Karena terbukanya banyak kemaksiatan, kelalaian ya. Tidak syar'i semua pakaian orang di pasar, walaupun kebanyakan yang di sana juga orang Islam. Tapi Masya Allah, pakaiannya you can see. Engkau can dapat see. Lihat aku, kata mereka. Ini yang kadang-kadang kalau enggak dijaga pandangan mata kita, kalau kita ke pasar, kita jatuh dari pandangan yang diharamkan. Maka jaga mata. Ya, kalau Anda ke pasar, berjanjilah dengan diri sendiri, saya tidak akan melihat yang diharamkan.
Ya. Di samping pandangan yang diharamkan, dijaga dari yang seperti itu, juga hindari tangan, ya, bahu dari senggol-senggolan. Nah, ini ngeri memang, susah ya, apalagi sangat ramai ya, padat. Ya. Susah untuk menghindar ya dari sentuhan, senggolan orang yang lawan jenis dari kita. Walaupun sekarang ini ada protokol kesehatan masa Covid, suruh jaga jarak, ya agak susah kalau di pasar. Sedikit banyak pasti bersentuhan ya, bersinggungan dengan yang lain. Maka diusahakan kalau bisa ya kita jangan sampai bersentuhan. Terutama Anda-anda yang masih muda ini ya. Awas kalau di pasar, hati-hati. Ya. Pakai jaket tebal. Biar gak langsung nyentuh ke kulit ya. Hati-hati ya. Sarung tangan ya. Nah, inilah di antara keburukan-keburukan di pasar ya. Ya. Kemudian apalagi? Tidak boleh berteriak-teriak di pasar. Ini hadis Tabrani. Walaupun dalam berdagang, kita lihat, kita menyaksikan sering ya orang menawarkan dagangannya. Ayo, murah, diobral ya. Ayo ini pakaian 10.000, murah meriah, camul odol. Ya, murah meriah, nggak usah teriak-teriak ya. Bagi pedagang, jeruk murah-murah, diam aja lah. Ya, itu nggak diajarkan ketika di pasar teriak-teriak, walaupun dia seorang penjual dagangan. Dijaga ya, dijaga mulutnya. Kemudian apalagi yang berikutnya, adab ketika di pasar. Ini penting ini, yang terakhir, jangan berlama-lama ketika di pasar. Awas, perhatikan, banyak sekali di antara kita yang ke pasar malah berlama-lama. Ya, udah selesai keperluannya, belanjanya kok belum juga menarik diri pulang. Padahal udah terbeli apa yang ia ingin beli. Padahal kantongnya sudah habis uangnya. Kok masih berlama-lama? Kenapa? Nah, ini perlu diperhatikan ya. Adab ketika di pasar, jangan berlama-lama. Maka dianjurkan kalau kita mau ke pasar, tulis apa-apa yang akan dibeli, direncanakan. Supaya kalau ke pasar langsung to the point. Kalau nggak hafal, tulis. Ya, apalagi kalau banyak yang akan dibeli. Ya, sebaiknya ditulis. Sampai ke pasar baca. Ya, apa yang akan dibeli, barang-barangnya. Udah selesai catatan, sudah. Cepat pulang. Jangan berlama-lama di pasar. Pasar adalah tempat setan berkumpul. Ini hadisnya ada ya. Riwayat Dailami. Jadi pasar adalah tempat setan berkumpul. Oleh karena itu, ya, sepulang dari pasar dianjurkan membaca sekurang-kurangnya 10 ayat Al-Quran ya. Dari tempat yang buruk kita baca Al-Quran ya. Setelah sampai di rumah ya, kita akhiri dengan kebaikan ya. Dari tempat yang tidak baik. Bisa kita perbanyak istighfar. Kalau selama
di pasar, sengaja atau enggak sengaja kita melakukan hal-hal yang Allah enggak sukai. Itulah barangkali adab-adab ketika kita masuk pasar. Apa tadi? Di antaranya jangan lama-lama ya. Ini tentu bagi yang mau belanja, tapi bagi yang penjual, ya gimana? Berlama-lama di sana. Maka sebaiknya walaupun kamu seorang pedagang yang memang lama di pasar, tetap jaga ibadah. Ya, jaga ibadah. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Terutama ketika di pasar, zuhur, asar. Sesibuk apapun, seramai apapun langganan, tetap jangan sampai meninggalkan sholat wajib. Ya, malah yang paling bagus lagi bagi pedagang sambil menunggu pelanggan beli, zikir, baca Quran, tilawah, mantap itu. Ya, ada di sini yang pedagang. Nah, mungkin orang tuanya juga diingatkan kalau lagi jaga dagangan di pasar supaya barokah, banyak kebaikan yang akan diperoleh. Sambil menunggu pembeli kita baca Quran, berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin.